Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Renhard Barus, mahasiswa Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 081. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai bahasa pemrograman Python. Dimulai dari awal pengenalan hingga terakhir kita telah membuat sebuah proyek translator menggunakan library Kuletrans. Pada kesempatan kali ini dan pertemuan kedepannya kita akan belajar bersama-sama bahasa pemrograman baru, yaitu bahasa pemrograman C++. Yang dimana bahasa pemrograman C++ merupakan anggota keluarga dari bahasa C itu sendiri, yaitu ada bahasa C, C#, C++, dan juga yang lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke inti dari bahasa pemrograman C++ itu sendiri, di sini saya akan memberikan informasi bahwa mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing dengan namanya IoT ataupun microcontroller, baik itu Arduino Uno, ESP32, STM, dan juga yang lain-lainnya. Nah, biasanya kita melakukan proses pemrograman atau pengkodean itu menggunakan software bernama Arduino IDE, yang dimana di dalamnya itu kita menuliskan sintaks yang mirip dengan bahasa C ataupun C++. Nah, sebelum kita masuk ke materi mengenai bahasa pemrograman C++, di sini seperti yang sudah saya bilang, saya akan mendemonstrasikan ataupun menunjukkan bagaimana penulisan sintaks hasil dari implementasi bahasa pemrograman C++ itu sendiri, terutama dalam bidang microcontroller. Nah, di sini saya telah membuka tab baru bernama Tinkercad, yang dimana Tinkercad itu adalah platform berbasis web yang dibuat sama Autodesk, yang fungsinya itu atau dapat digunakan untuk membuat simulasi elektronika, membuat desain 3D sederhana, dan juga yang lain-lainnya. Kita bisa membuat rangkaian menggunakan komponen nyata seperti Arduino, lampu LED, resistor, sensor, dan juga yang lain-lainnya. Oke, baik. Di sini saya telah membuka Tinkercad itu sendiri dan saya di sini telah login dan saya telah membuat sebuah proyek bernama Push Button with LED, yang dimana di sini misi kita ingin menyalakan lampu LED ini jika tombol ini ditekan. Baik, di sini saya telah membuat rangkaiannya menggunakan Arduino Uno, terdapat breadboard, resistor, lampu LED, push button itu sendiri, dan juga beberapa kabel jumper. Di sini dapat dilihat bahwa sumber VCC-nya menggunakan 5 volt ke kutub positif, untuk ground-nya ke kutub negatif, dan di sini terdapat pin 6 dan juga 4 yang menghubungkan lampu LED dan juga komponen lainnya. Seperti yang teman-teman dapat lihat di sini, terdapat beberapa baris kode yang telah saya buat, yang dimana di sini itu menggunakan bahasa C++. Yang dimana di sini itu terdiri dari dua fungsi yang bernama setup dan juga loop. Oke, di sini saya berusaha untuk menjelaskan kodenya. Untuk baris kode yang pin mode 4 output itu adalah memberi informasi bahwa pada rangkaian pin 4 Arduino itu terhubung ke kutub LED melalui resistor sebagai pembatas arus, yang dimana artinya itu pin 4 di sini adalah digunakan untuk mengontrol lampu LED itu sendiri. Nah, pin 4 ini diatur sebagai output dikarenakan Arduino akan memberikan tegangan untuk menyalakan lampu LED-nya. Jadi dapat dibilang bahwa pin 4 ini adalah pin lampu LED output. Nah, selanjutnya untuk pin mode 6 input adalah di mana di rangkaian itu terdapat tombol ataupun push button yang terhubung ke pin 6. Nah, saat tombol ditekan, otomatis pin 6 ini mendapatkan logika high sebesar 5 volt. Saat tombolnya tidak ditekan, pin 6 ini turun ke low melalui resistor pull down. Jadi dapat disimpulkan bahwa pin 6 ini adalah sebagai input tombol. Lalu di sini masuk ke fungsi yang bernama loop, yang dimana di sini ada kondisi if digital read pin 6 sama dengan 1, maka digital write pin 4 akan bernilai high. Nah, dari baris kode ini fungsinya itu adalah membaca kondisi tombol, yang dimana
Digitarit 6 itu akan membaca 1 ataupun bernilai high ketika tombol itu ditekan, ataupun 0 dengan kata lain low saat tombol tidak ditekan. Oke. Kemudian di sini ada digital write 4 high dan digital write 4 low. Yang dimana ketika kondisi pin keempat itu high, maka pin 4 akan diberikan tegangan sebesar 5 volt. Maka lampu LED akan menyala, sedangkan jika tombol dilepas, maka akan diberikan nilai low, yaitu pin 4 menjadi low sebesar 0 volt. Yang dimana lampu LED-nya itu adalah akan mati. Jadi kesimpulannya, saat tombolnya itu ditekan, lampu LED akan menyala, saat dilepas, lampu LED-nya itu akan mati. Begitu dia. Jadi dapat dikatakan bahwa bahasa pemrograman C++ itu dapat diintegrasikan ataupun diimplementasikan dalam sistem hardware ataupun microcontroller. Contohnya di sini adalah menggunakan Arduino yang berfungsi untuk menyalakan lampu LED menggunakan button push button itu sendiri. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, itu penjelasan dari saya mengenai Tinkercad ataupun implementasi atau integrasi dari bahasa pemrograman C++ yang digunakan dalam penulisan syntax code untuk microcontroller, baik itu untuk Arduino, ISP, STM, dan juga yang lain-lainnya. Selanjutnya di sini saya telah melakukan pencarian yaitu Blockly Developer, yang dimana Google Blockly ini adalah library yang bersifat open source dari Google itu sendiri untuk membuat antarmuka ataupun UI visual programming berbasis drag and drop blocks, yang dimana mungkin beberapa teman-teman sudah melihatnya dalam beberapa software ataupun aplikasi seperti Meet App Inventor, Code.org, Scratch, Tinkercad yang tadi kita sudah demokan, dan juga yang lainnya. Langsung saja di sini kita buka ya teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman sudah lihat di layar bahwa di sini saya telah membuka situs dari Blockly itu sendiri. Di sini terdapat keterangan bahwa library Blockly menambahkan editor yang dapat disesuaikan ke aplikasi Anda yang menyajikan konsep coding sebagai blok yang saling terkait. Nah, jadi sistemnya itu seperti Scratch, seperti yang telah kita gunakan dalam pembelajaran bahasa pemrograman Python itu sendiri. Nah, di sini teman-teman dapat melihat beberapa blok yang ada di layar, seperti ada set count to 1, repeat, di sini ada kondisi count lebih kecil sama dengan 3, ada akan dieksekusi mencetak hello world, dan juga yang lain-lainnya. Di sini dapat dilihat keterangannya bahwa terdapat blok untuk logika, loop, matematika, teks, list, variable, function, dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat beberapa drop down, yaitu terdapat beberapa pilihan bahasa, ada JavaScript, Python, PHP, Lua, dan juga Dart. Nah, untuk contoh kode bawaan dari Blockly itu sendiri di sini itu adalah seperti yang sudah saya baca bahwa dia itu memiliki satu variabel bernama count yang akan diset menjadi nilainya 1. Kemudian masuk ke perulangan ataupun looping yang telah kita pelajari, yaitu dia akan mengulangin kodenya itu ketika nilai count-nya itu lebih kecil ataupun sama dengan 3. Yang dimana ketika variabel count itu lebih kecil sama dengan 3, maka program akan mengeksekusi program yaitu mencetak hello world. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi iterasi yang dimana variabel count itu diset lagi ataupun nilainya diubah menjadi count plus 1. Begitu teman-teman. Di sini bagian panel kiri ini adalah implementasi dalam bentuk blok-blok, sedangkan di kanan adalah berbentuk syntax code dalam berbentuk teks. Begitu. Jadi di sini terdapat beberapa opsi bahasa untuk JavaScript, seperti yang kita ketahui bahwa untuk membuat variabel kita dapat menggunakan var, let ataupun const, tapi di sini menggunakan var, variabelnya bernama count. Variabel count tadi diset menjadi nilainya 1. Kemudian masuk ke perulangannya, while count lebih kecil sama dengan 3, maka program akan mengeksekusi dengan memanggil fungsi window alert, ataupun saat kita nanti coba run terdapat alert ataupun seperti notifikasi bertuliskan hello world. Kemudian nilai count akan mendapatkan fungsi iterasi yang dimana count itu akan bertambah 1 gitu teman-teman. Nah, mungkin kita akan bandingkan sintaksnya dengan Python.
untuk inti dari programnya tetap sama seperti tadi, ingin menampilkan teks hello world begitu. Nah, di sini terdapat variabel count, nilai count itu 1, kemudian masuk ke perulangan. Ketika count-nya lebih kecil sama dengan 3, maka dia akan mencetak hello world dan juga sebagainya. Oke, mungkin sebagai contoh lagi di sini bahasa PHP ya teman-teman. Di sini untuk cara mendeklarasikan variabelnya menggunakan $, count sama dengan 1, masuk ke perulangan sama seperti sebelumnya. Begitu juga untuk bahasa pemrograman Lua yang mirip dengan Python dan juga Dart. Intinya sama, namun di sini terdapat perbedaan sintaks saja teman-teman. Tujuan programnya sama, yaitu untuk menampilkan teks bertuliskan hello world, namun menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda yang otomatis sintaksnya akan berbeda. Seperti PHP di sini jika dia menginisialisasi atau mendeklarasikan variabel memerlukan simbol $, sedangkan bahasa pemrograman yang lain tidak. Jadi teman-teman, langsung saja kita coba untuk yang JavaScript. Kita run. Oke, maka di sini ada alert dari Google sendiri yaitu hello world. Nah, di sini kan nilai count-nya itu 1. Ketika kita klik OK, maka dia akan bertambah 1, nilainya otomatis 2. Begitu teman-teman. Oke, di sini karena nilai 2 itu masih lebih kecil ataupun sama dengan 3, maka dia akan tetap dieksekusi. Oke, kita coba run lagi untuk yang Python. Oh, tidak bisa ternyata. Intinya sama aja programnya untuk menampilkan kata bertuliskan hello world. Begitu teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa Blockly ini adalah library open source dari Google yang dimana mirip-mirip dengan Scratch lah. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, jika sebelumnya kita sudah mencoba kedua website yang berbeda yaitu Tinkercad dan Blockly, di sini saya akan mengulas beberapa materi yang telah kita pelajari sebelumnya demi memperlancar ataupun mempermudah dalam pembelajaran kita untuk mendalami bahasa pemrograman C++. Oke, untuk tahapan pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pemrograman itu sendiri, yang dimana terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu ada problem to solve, algorithm, dan juga code. Yang dimana problem to solve itu kita mendapatkan sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Kemudian kita dapat membuat algoritma atau menentukan algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan tahapan terakhir, tahapan proses pengkodean, yaitu proses pembuatan kode untuk menyelesaikan masalah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kita itu membuat program dengan efisien, yaitu dengan cara membaginya menjadi beberapa bagian kecil. Dalam persegi yang paling kiri ini kita dapat katakan sebuah proyek besar, yang dimana jika kita ingin membuat programnya dengan efisien, kita dapat menggunakan metode dengan membaginya menjadi beberapa bagian kecil, dimana awalnya itu terdiri dari satu persegi, kemudian kita pecah lagi menjadi 4, dan kemudian kita pecah lagi menjadi 9. Nah, hal ini itu mempermudah kita dalam proses menyelesaikan masalah itu sendiri, baik itu tahapan kita menentukan algoritma dan juga melakukan proses pengkodean. Oke, dikarenakan kita akan mempelajari bahasa pemrograman C++ ke depannya, di sini saya akan memaparkan mengenai konsep inti dari bahasa pemrograman C++ ataupun core concept. Yang dimana tidak jauh beda seperti sebelumnya dalam bahasa pemrograman Python, kita akan belajar mengenai variabel, tipe data, input-output, struktur kontrol. Nah, maksudnya itu adalah kondisional dan perulangan ya. If, else if, dan juga while, loop, dan juga lainnya. Kita juga akan mempelajari mengenai fungsi, pointer, OOP atau Object Oriented Programming, Memory Management, dan masih banyak yang lainnya. Oke, di sini juga saya tekankan untuk menulis kode yang rapi itu kita dapat melakukan beberapa tips berikut. Yang pertama, kita dapat menggunakan nama variabel yang jelas, menggunakan indentasi konsisten, kita itu harus menghindari kode berulang ataupun istilah DRY atau drive don't repeat yourself. Kita itu harus memisahkan kode dalam fungsi agar terlihat rapi dan juga membantu kita dalam proses pengkodean. Kita juga harus menggunakan komentar seperlunya, dan di sini kita harus ataupun mulai menormalisasikan menggunakan variabel const untuk nilai tetap. Dan juga yang terakhir adalah menggunakan struktur folder yang rapi. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan dalam core concept ataupun inti dari bahasa pemrograman C++, di sini juga terdapat beberapa materi lanjutan.
ada 4, yaitu yang pertama adalah OOP. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, OOP itu adalah singkatan dari Object Oriented Programming, yang dimana hal ini itu adalah metode pendekatan yang menyusun program ke dalam objek-objek yang memiliki data dan perilaku. Ibaratkan tingkatannya itu adalah fungsi baru OOP. Jadi di atas fungsi masih ada OOP gitu. Nah, bahasa pemrograman C++ itu sendiri mendukung kita untuk melakukan pembuatan proses menggunakan metode OOP sendiri. Dikarenakan sepengetahuan saya untuk materi ataupun metode OOP ini tidak dapat dilakukan dalam bahasa pemrograman yang lainnya. Kemudian yang kedua juga ada materi mengenai STL ataupun Standard Template Library. Nah, di C++ itu STL itu adalah kumpulan struktur data dan algoritma yang siap pakai yang sangat efisien. Nah, contohnya itu di bahasa pemrograman C++ ada vektor, map, sort, dan juga lainnya. Nah, STL ini itu mempermudah kita dalam proses pengembangan dan juga mengelola data tanpa harus menulis ulang struktur data dari nol. Nah, untuk dua yang terakhir adalah mengenai template dan juga IoT serta hardware. Nah, template dalam C++ itu memungkinkan penulisan kode generik yang dapat bekerja pada berbagai tipe data tanpa adanya duplikat ataupun duplikasi. Nah, kita bisa membuat fungsi ataupun kelas yang fleksibel yang dapat digunakan kembali secara berulang. Oke, yang terakhir mengenai IoT dan juga hardware. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah didemonstrasikan di website Tinkercad, bahwa dalam konteks IoT dan hardware itu C++ sering digunakan karena performanya yang tinggi dan kemampuannya berinteraksi langsung dengan perangkat. Nah, contohnya itu bisa seperti Arduino ataupun ESP32. Oke, begitu saja teman-teman. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita mengenai bahasa pemrograman C++. Dari tahapan yang paling awal, kita akan menginstal IDE bernama Visual Studio Code dan juga menginstal compiler C++ itu sendiri. Langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, tahapan yang akan kita lakukan pertama adalah kita menginstal IDE itu sendiri, yaitu di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, terdapat juga beberapa IDE lain seperti CodeBlocks, DevC, dan juga lainnya untuk melakukan proses pengkodaan dalam bahasa pemrograman C++. Namun, untuk beberapa materi ke depan kita akan menggunakan Visual Studio Code sebagai IDE untuk melakukan proses pengkodaan C++. Langsung saja kita install. Di sini saya menggunakan operating system Windows. Langsung saja teman-teman dapat mengunjungi website resmi dari Visual Studio Code. Di sini langsung saja kita download for Windows. Oke, baik teman-teman. Di sini masih dalam proses loading. Kita tunggu saja teman-teman. Oke, di sini sudah terinstall untuk Visual Studio Code-nya. Langsung saja di sini kita masuk ke proses instalasinya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka file exe-nya untuk melakukan proses instalasi dari Visual Studio Code itu sendiri. Oke, di sini accept untuk agreement-nya. Di sini akan diminta folder ataupun directory untuk proses instalasi Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan bawaan saja ataupun secara default. Oke, kita tunggu saja sampai tahapan instalasi selesai. Oke, baik teman-teman, di sini untuk proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa langsung launch Visual Studio Code itu sendiri saja. Oke, begini untuk tampilan awal dari Visual Studio Code IDE yang telah kita install tadi. Nah, mengingat di sini kita akan mempelajari bahasa C++, otomatis kita memerlukan compiler dari C++ itu sendiri.
Untuk tahapannya, teman-teman dapat mengikuti dari tahapan yang telah disediakan oleh dokumentasi Visual Studio Code itu sendiri. Teman-teman dapat melakukan proses pencarian C++ in Visual Studio Code. Oke, di sini saya sudah berada di dokumentasi Visual Studio Code itu sendiri, yaitu untuk mengenai bahasa C dan juga C++. Di sini kita akan melakukan proses menginstal compiler agar kita dapat melakukan pengkodean dalam bahasa pemrograman C++ di device kita masing-masing. Ya, nanti saya sertakan link untuk dokumentasi resminya. Langsung saja di sini kita ikuti tahapan-tahapan yang ada. Oke, untuk cara instalasinya, yang pertama kita harus menginstal extension yaitu bernama C++ dari Microsoft itu sendiri. Langsung saja di sini saya coba instalasinya. Oke, teman-teman di sini dapat menginstal ekstensi bernama C++ dari Microsoft yang sudah terinstall 91 juta lebih. Oke, di sini C++ itu adalah compiled language yang dimana di sini kita harus men-setup environment ataupun lingkungan kerja kita dari C++ itu sendiri. Nah, di sini teman-teman dapat mengecekkan apakah teman-teman sudah pernah menginstal basis C++ atau belum menggunakan komen g++ min version. Teman-teman dapat menjalankannya di terminal Visual Studio Code ataupun di CMD. Di sini saya akan menggunakan CMD saja. Oke, di sini sudah terbuka, langsung saja kita ketikkan komennya yaitu g++ spasi dash dash version. Oke, di sini terlihat bahwa ada output g++ is not recognized, yang dimana artinya di dalam device saya ini belum terinstall compiler dari C++ itu sendiri. Oke, nah jika kita tidak memiliki compiler sebelumnya, kita bisa menginstal compilernya menggunakan msfg ataupun mingw. Untuk saat ini saya akan menggunakan mingw saja. Langsung saja kita klikkan. Oke, di sini kita diarahkan ke link dalam menginstal mingw itu sendiri. Oke, di sini kita klik saja href bagian direct link to the installer. Oke. Maka di sini kita akan menginstal aplikasi bernama MSIS2. Kita download saja dan kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, di sini juga saya telah berhasil menginstal ekstensi C++. Nah, sebagai tambahan juga, teman-teman bisa menginstal ekstensi bernama Coderunner. Hampir selesai. Nah, jika tadi kita sudah berhasil menginstal mingw, nah ketika kita membuka file exe akan proses instalasi. Kemudian setelah proses instalasi, ketika kita buka aplikasi bernama MSIS ini, nanti itu tampilannya seperti terminal command prompt pada umumnya. Nah, di sini itu kita harus memberi komen yang ada di seperti yang ada di dokumentasi resmi ini sendiri, yaitu menggunakan fungsi pacman dan sebagainya. Di sini copy saja. Kemudian saya akan melakukan proses instalasi untuk software MSIS 32 ini. Oke, kita next saja. Oke, di sini directory MSIS2-nya kita akan install di mana, saya akan di directory default saja. Kita next. Oke, di sini melakukan proses setup ataupun instalasi. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, di sini sudah berhasil dalam proses instalasi MSIS2-nya.
Langsung saja kita run ya teman-teman. Oke, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika kita telah membuka aplikasi MSCS, tampilannya akan berbentuk seperti terminal pada umumnya. Di sini saya zoom dulu. Langsung saja kita ikutin tahapannya. Itu tahapan poin keempat, kita harus menuliskan komen ini. Kita copy paste saja, kita pastekan. Langsung saja kita enter. Ya, di sini dikatakan bahwa ada 13 member in a group in GW bla bla bla. Oke, kita enter saja. Oke, secara default dia akan menampilkan apa yang akan kita install. Ada terdapat 52 package. Proses installation kita ketikkan di. Oke, tinggal tunggu saja sampai proses penginstalan package itu selesai. Teman-teman, sepertinya di sini untuk proses instalasi beberapa package sudah selesai. Nah, jika kita telah baca di dokumentasi resminya, kita harus menambahkan fetch ataupun alamat MinGW itu ke bin folder. Nah, untuk caranya, kita buka setting, kemudian kita cari environment variable. Oke, kita pilihkan opsi environment variable. Nah, untuk di bagian fetch ini kita double klik saja. Nah, di sini kita harus menambahkan fetch baru untuk instalasi dari MSCS tadi. Nah, jika saya baca tadi, jika kita menggunakan settingan defaultnya, path-nya itu akan berada di C folder MSCS 64, di CRT 64 bin. Kita kopikan saja path ini ataupun alamat ini, kemudian kembali ke bagian setting environment variable tadi. Kita harus ketikkan ataupun copy paste di sini langsung. Kita oke saja, kita cek kembali sudah ditambahkan. Oke. Harusnya proses instalasi untuk compiler C++ itu sudah berhasil. Dan cara ngeceknya adalah kita harus menjalankan command gcc min version di command prompt. Kita buka saja cmd-nya. Oke, baik teman-teman. Jika outputnya seperti ini, maka compiler dari C++ itu sendiri menggunakan MSCS 2 telah berhasil. Di sini saya menggunakan versi terbaru yaitu versi 15.2.0. Oke, begitu teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan pengecekan lain juga, teman-teman dapat melakukan proses pengecekan dengan cara mengetikkan g++ min version dan juga gdb min version. Kita coba saja teman-teman. Oke, semuanya sudah berhasil install. Otomatis dengan itu kita dapat melakukan proses pengkodaan bahasa C++ dalam IDE yang telah kita install yaitu Visual Studio Code. Oke, baik teman-teman, setelah kita sudah menginstal Visual Studio Code compiler, nah di sini saatnya kita akan mencoba melakukan proses pengkodaan bahasa pemrograman C++ sederhana yaitu menampilkan hello world pada umumnya. Oke, di sini saya telah membuat dan juga membuka folder bernama bahasa C++. Langsung saja kita tambahkan file baru. Misalkan kita namakan filenya itu adalah file main. Nah, untuk Python sendiri itu kan ekstensi filenya py. Sedangkan untuk bahasa C++ itu adalah cpp. Begitu teman-teman. Oke, di sini sudah tergenerate satu file bernama main.cpp. Langsung saja di sini saya akan melakukan proses pembuatan kode untuk menampilkan hello world sederhana. Oke, di sini terdapat warning untuk bagian input file stream. Untuk saat ini kita coba abaikan dulu. Langsung saja di sini kita debug.
Ya, seperti ada keterangan di bug C ataupun C++ file. Langsung saja untuk build-nya kita menggunakan G++ yang telah kita buat install tadi menggunakan MSIS 64. Oke, kita tunggu. Sedang di build. Oke, dan kita sudah berhasil untuk menjalankan bahasa pemrograman C++ untuk menampilkan hello world sederhana di sini. Nah, untuk sintaks simpelnya itu menggunakan 5 baris kode begini dalam bahasa pemrograman C++. Berbeda dengan Python yang dimana kita harus atau bisa dengan mengetikkan dalam satu baris saja atau satu line, yaitu print hello world. Jadi saya akan menjelaskan sebagian sedikit saja dari kodenya, yaitu input iostream yang dimana kita ini harus mendapatkan library bawaan dari situs itu sendiri, yaitu iostream. Nah, using namespace std sebagai menggunakan namespace yang standar, dan di sini adalah fungsi main ataupun fungsi yang akan dieksekusi dalam program ini. Jadi dapat dikatakan bahwa program inti ataupun struktur inti dari bahasa pemrograman C++ itu seperti ini, teman-teman. Mungkin di sini saya akan juga mendemokan bagaimana kita itu mendapatkan inputan dari user dan membuatnya dalam output. Misalkan di sini saya akan membuat variabel bernama x. Oke, berbeda dengan Python, jika kita membuat variabel, tidak dalam Python itu tidak usah memerlukan spesifikasi tipe datanya, langsung saja seperti x sama dengan bla bla bla. Nah, di sini kita itu jika ingin membuat sebuah variabel dalam bahasa C++ harus dengan rincian tipe datanya itu tipe data apa. Dikarenakan saya ingin memperoleh satu angka dari user, otomatis saya menggunakan tipe data integer di sini. Jadi di sini kita menginisialisasikan atau mendeklarasikan variabel bertipe data integer dengan nama x. Kemudian di sini tetap saja ada tampilan cout hello world. Nah, di sini saya akan melakukan proses print ataupun keterangan bahwa user itu harus menginputkan angka, begitu, menggunakan fungsi cout. Oke, coba kita run. Oke, hello world muncul, inputkan angka, misalkan kita inputkan 10. Oke, angka yang Anda inputkan adalah 10. Jadi simpelnya itu adalah kita membuat variabel bernama x bertipe data integer, kemudian kita menampilkan atau mencetak hello world. Nah, ENDL ini merupakan singkatan dari endline. Jadi itu dia membuat satu enter ataupun menjadi barisan baru. Selain itu juga kita dapat menggunakan backslash n, begitu teman-teman. Oke, kemudian cout inputkan angka. Nah, untuk memasukkan atau menyetor nilai yang telah diinputkan ke variabel, kita bisa menggunakan fungsi cin ataupun cin di sini. Dan terakhir, dia akan menampilkan output angka yang Anda inputkan adalah nilai dari variabel x itu sendiri. Oke, dalam bahasa pemrograman C++, kita harus menggunakan titik koma di setiap akhiran sintaks kode pada barisnya, begitu teman-teman. Nah, cara saya simpel untuk membedakan cout dan cin. Cout itu kan, out itu seperti mengeluarkan, memprint, jadi menggunakan simbol lebih dari, seperti keluar simbolnya kan ini. Sedangkan cin itu untuk menyetor sebuah inputan ke dalam variabel yang telah kita buat, menggunakan simbol dari dan lebih dari yang menunjukkan arah masuk. Jadi cout itu keluar ataupun membuat cetakan, memprint, sedangkan cin adalah menyetor nilai variabelnya. Begitu teman-teman untuk contoh sederhana bahasa pemrograman C++ dalam menuliskan sintaks hello world. Begitu teman-teman.
Oke, sekian saja yang saya dapat paparkan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dadah.